Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi perusahaan. Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Dalam sebuah perusahaan, semua faktor produksi berumpul, mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Dalam definisi lainnya, perusahaan merupakan suatu lembaga atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dan tujuan meraih laba atau keuntungan. Perusahaan juga bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Isinya mengemukakan kalau perusahaan adalah suatu badan usaha di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri dan berjalan dengan tujuan menghasilkan laba. Sekian dari penjelasan tentang definisi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marha Syarifah Al-Hababa, NIM E 2019-2311. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah kemanfaatan umum yang berupa menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan. Keberhasilan kinerja perusahaan dapat dilihat dari target kuantitatif dan pencapaian target. Untuk mencapai tersebut, perusahaan dibutuhkan adanya visi dan misi, yang mana visi dan misi ini dirumuskan secara sesingkat mungkin, namun mempunyai spesifikasi yang jelas. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perusahaan adalah pernyataan keinginan yang dapat dijadikan pedoman oleh manajemen perusahaan untuk meraih hasil atas kegiatan yang dilakukan dalam dimensi waktu tertentu. Sekian penjelasan tentang tujuan perusahaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilman Nur Batiar, NIM E 2019-2281. Kelas S7. Di sini saya akan membahas yaitu tentang teori perusahaan yang neoklasik. Ekonomi neoklasik atau neoclassical economic adalah teori luas yang berfokus pada penawaran dan permintaan sebagai kekuatan pendorong di balik produksi, penetapan harga, dan konsumsi barang dan jasa. Teori neoklasik perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan bertujuan memaksimumkan profit. Yang kedua, perusahaan memiliki informasi yang sempurna terkait kondisi pasar serta permintaan dan penawaran yang terkait dengan produksinya. Yang ketiga yaitu harga atau price sama dengan P yang ditetapkan untuk mencapai laba maksimal adalah saat MR sama dengan MC. Dasar ekonomi neoklasik. Ekonomi neoklasik menekankan sikap individualistis agen ekonomi. Agen ekonomi bertindak untuk memaksimalkan kepuasan pribadi, baik itu individu maupun bisnis. Mereka membuat keputusan berdasarkan evaluasi utilitas yang sepenuhnya terinformasi. Konsumen akan memaksimumkan utilitas, sementara bisnis memaksimalkan keuntungan. Konsumen akan memuaskan kepuasan dengan membeli beberapa barang yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan plus sesuai dengan anggaran mereka. Sementara itu, bisnis akan memproduksi barang yang memaksimalkan keuntungan mereka. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan harus menawarkan harga tinggi atau mereka berproduksi dengan biaya terendah, yakni dengan menawarkan produk berkualitas rendah. Ini tentu saja tidak diinginkan konsumen. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah, NIM E 2019-2316, Prodi Ekonomi Syariah 7. Saya akan menjelaskan tentang teori perusahaan keagenan, yaitu pengertian teori keagenan. Teori keagenan atau teori agensi adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan dan manajemen. Manajemen adalah agen, ditunjuk oleh pemegang saham, diberi tugas dan wewenang untuk mengelola perusahaan atas nama pemegang saham. Teori keagenan atau teori agensi muncul ketika pemegang saham memperkerjakan pihak lain untuk mengelola perusahaannya. Teori agensi melakukan pemisahan terhadap pemegang saham dengan manajemen. Baik, saya beri contoh, yaitu seorang pengusaha warnet yang tidak bisa mengelola dan menjaga warnet yang dimiliki karena kesibukannya. Pemilik warnet disebut prinsipal, kemudian menyuruh orang lain untuk mengelola warnetnya, menjaganya siang dan malam. Orang yang ditunjuk adalah bertindak sebagai agen dari pemilik warnet atau pemegang saham, sebagai orang yang disuruh. Agen punya kewenangan mengelola warnet. Agen akan mendapat imbalan gaji dan dia harus bertanggung jawab kepada pemilik warnetnya atau pemegang saham, bosnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ohirul Riza, NIM E 2019-2299. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori evolusi perusahaan. Teori evolusi perusahaan adalah pandangan bahwa kelangsungan hidup perusahaan adalah proses evolusi. Karena informasi yang terbatas dan rasionalitas yang terbatas, perusahaan tidak dapat sengaja memilih strategi yang menjamin keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, sebelum memilih strategi yang tepat, perusahaan harus terlebih dahulu mempelajari pasar, yaitu mempelajari mengenai bauran pemasaran yang tepat maupun strategi dan diferensiasi produk yang akan diterapkan di pasar. Agar strategi yang perusahaan ambil dapat membuat perusahaan bisa bersaing dengan kompetitor lain serta dapat memperoleh keunggulan yang kompetitif. David Horst menggambarkan teori evolusi perusahaan menjadi 4, yaitu eksploitasi, konservasi, kreatif, reduction, dan akhirnya renewal. Menurut David Horst, berawal saat perusahaan itu lahir, khususnya saat perusahaan ini menentukan pilihan bisnis dan langkah bisnis yang ia masuki. Usia lahir, perusahaan itu memasuki tahapan entrepreneur action atau fase 8. Saat di mana pasar dimasuki masih belum tereksploitasi. Relasi bisnis dengan lingkungan bisnis terjadi melalui learning proses, keberlangsungan intensif, dan gerak perusahaan bisa begitu cepat, fleksibel, dan lentur. Strategi yang terumuskan dalam fase 8 menjadi desain bisnis perusahaan yang baku dan cenderung statis tanpa ada lagi learning proses. Sementara itu, pasar mulai membesar, kompetitor bermunculan, dan makin intensif berebut pasar. Fragmentasi pasar juga mulai terjadi. Pada tahap inilah bottleneck terjadi. Pada tahap perusahaan mulai gemuk, lamban, dan kurang lincah mengikuti dinamika bisnis. Nah, oleh sebab itu, kenapa perusahaan sebelum memilih strategi harus melakukan diferensiasi, harus mempelajari pasar, agar strategi yang mereka ambil itu tepat guna menanggulangi resiko-resiko tersebut. Nah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.